Tujuan pembelajaran. Halo teman-teman, hari ini kita akan creative writing. 1. Memahami konsep dasar menulis kreatif. 2. Menjelaskan tahapan dalam proses menulis kreatif. 3. Mengaplikasikan tahapan menulis kreatif dalam membuat karya tulis. 4. Mengembangkan keterampilan penulis yang imajinatif. Yuk mengingat, pernahkah kamu menulis? Pernahkah kamu ketika lagi emosi lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan? Atau merasa sedih lalu menulis sebuah buku diari? Kalau pernah, semua itu termasuk penulis kreatif loh. Fokusnya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi menghadirkan pengalaman emosional pembaca. Artinya, proses menuangkan ide, gagasan, imajinasi, dan pengalaman dalam bentuk tulisan yang orisinil. Contoh karya. Yang pertama ada cerpen, puisi, naskah drama, skenario film, esai kreatif, dan juga konten kreatif digital yang sering kita lihat di sosial media. Bagaimana proses menulis? Satu, pra menulis, yaitu menentukan tujuan dan target pembaca. 2. Perencanaan, membuat kerangka tulisan dan sudut pandang. 3. Penulisan draft, fokus pada ekspresi ide. 4. Revisi, memperbaiki alur logika cerita. 5. Penyuntingan, memeriksa tata bahasa dan diksi. 6. Publikasi, menyebarkan karya melalui media cetak atau digital. Ikan setiap prosesnya sebagai kesempatan untuk berkembang dan mengekspresikan diri. Setelah melewati semua tahap, kita sadar bahwa menulis bukan tentang menghasilkan karya, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri. Melalui tulisan, kita belajar untuk berpikir jernih dan merasakan lebih dalam dunia dari beragam sudut pandang. Prinsip penting dalam menulis kreatif. 1. Orisinalitas, artinya ide dan gaya tulisan kamu harus asli dari diri sendiri. Jangan cuma meniru orang lain. Semakin unik caramu bercerita, maka semakin menarik tulisanmu. 2. Imajinasi. Nah, ini soal kemampuan kamu dalam berhayal dan menciptakan hal baru. Tulisan yang kreatif itu bisa bikin pembaca merasa seolah-olah ikut masuk ke dalam cerita. 3. Ekspresivitas. Tulisan yang bagus itu mencerminkan kepribadian penulisnya. Jadi, biarkan gaya khasmu muncul lewat kata-kata. Gak perlu takut beda. 4. Komunikatif. Tujuan utama menulis itu kan biar pesan kita sampai ke pembaca. Jadi, pastikan tulisanmu mudah dipahami dan bisa menyentuh hati mereka. 5. Konsistensi. Ini penting banget. Pastikan alur cerita, gaya bahasa, dan tujuan tulisanmu sejalan dari awal sampai akhir. Jangan pelin-pelan di tengah jalan. Jadi, menulis kreatif itu bukan cuma soal bisa nulis panjang atau punya kata-kata keren ya, tetapi bagaimana kita bisa jujur sama ide sendiri, berani berimajinasi, dan menyalurkan perasaan lewat tulisan. Setiap orang punya cara unik buat bercerita dan disitulah letak keindahan menulis kreatif. Karena setiap tulisan punya cerita dan setiap cerita bisa menginspirasi dunia. Nah, ini ada contoh dari creative writing yang sering kita lihat di sosial media. Setiap menu itu harus ada makna di baliknya. Itu prinsip yang selalu ditekanin sama Chef Ruth tiap bikin menu di Gabriel's. Gak cuma soal jual rasa, tapi cerita yang kita mau bagi ke kalian. Kita ini tradisional eatery. Rasanya kurang afdol kalau nggak ada nasi lemak. Awalnya kita ragu mau keluarin nasi lemak ini. Kenapa? Karena kita ngerasa kalau semua bahan digoreng terpisah gini, rasanya tuh seret kurang nyatu. Akhirnya setelah kita R&D, kita bikin nasi lemak versi kita sendiri. Ayamnya harus super juicy, dimana kita nambah satu elemen baru, yaitu saus
saus kari. Nasinya pakai kecombrang dan gak pakai santan. Awalnya kedengaran sedikit kontroversial, tapi setelah kita tasting nasi lemak pakai saus kari, wah jadi lebih berempah dan nyatu sempurna. Dan seneng dong ternyata pada suka sama semua komponennya. Yuk cobain nasi lemak one of a kind kami. Analisis kreatif writing. Video tersebut menampilkan seseorang yang menjelaskan prinsip dalam menciptakan menu di tempatnya. Ia menekankan bahwa setiap menu harus memiliki makna di baliknya, bukan sekedar untuk mengejar juara atau popularitas. Filosofinya adalah menghadirkan cerita dan nilai tradisional melalui inovasi kuliner. Salah satu hasilnya adalah menu nasi lemak saus kari yang mencerminkan perpaduan tradisi dan pembaruan. 1. Unsur originalitas. Menu nasi lemak saus kari menjadi bentuk inovasi otentik yang lahir dari pemikiran sendiri. 2. Imajinasi. Pencipta mampu memadukan unsur klasik nasi lemak dengan sentuhan baru saus kari yang menggambarkan kemampuan berpikir kreatif. 3. Ekspresivitas. Ia tidak hanya berbicara tentang masakan, tetapi juga mengekspresikan filosofi hidup dan dedikasi. 4. Komunikatif. Pesan disampaikan secara jelas dan menyentuh, membuat penonton memahami bahwa setiap menu bukan sekedar produk, tetapi bentuk cerita. 5. Konsistensi. Alur dan gaya tutur konsistensi dengan tujuan utama menyampaikan nilai bahwa setiap menu memiliki makna. Kesimpulan. Penulis kreatif perlu memperhatikan prinsip-prinsip utama seperti originalitas, imajinasi, ekspresivitas, komunikasi, dan konsistensi. Melalui penerapan prinsip tersebut, penulis dapat menciptakan karya tulis yang mampu mengunggah perasaan pembaca.